Siang, Siang, Bu. bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah Bu. baik, Bu. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, silakan kepada Vero untuk memimpin doa. Saya doa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ada yang tahu materi kita pada hari ini? Tidak. Materi kita pada hari ini adalah semangat daripada dengan meyakini hari akhir. Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam, Bu. Tidak. Selamat siang Ananda. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah Bu. baik, Bu. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, silakan kepada Vero untuk memimpin doa. Saya doa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ada yang tahu materi kita pada hari ini? Tidak. Materi kita pada hari ini adalah semangat daripada dengan meyakini hari akhir. Ada petunjuk pembelajaran kita. Yang pertama adalah untuk mengetahui makna dari hari akhir. Yang kedua, untuk mengetahui periode hari akhir. Yang ketiga, untuk mengetahui makna beriman kepada hari akhir. Dan hakikat beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Apakah ada dari Anda yang tahu apa itu hari akhir? Vero? Hari kiamat, Bu. Tadi? Hari akhirnya kehidupan, Bu. Benar. Hari akhir itu pengertiannya ada secara bahasa dan ada secara istilah. Secara bahasa, hari akhir adalah hari penghabisan atau hari pembalasan. Sedangkan secara istilah, hari akhir adalah berakhirnya kehidupan seluruh makhluk dan hancurnya seluruh alam semesta. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni mengenai makna hari akhir. Makna hari akhir ini terdiri dari tiga macam. Yang pertama, makna hari akhir menurut Al-Quran. Kemudian yang kedua, makna hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga,
Coba Vero. Kiamat besar. Benar. Kiamat kubra adalah satu peristiwa berakhirnya kehidupan seluruh makhluk dan hancurnya alam semesta secara total dan serentak. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat At-Takwir ayat 1-3 yang terjemahnya berbunyi, apabila matahari dibunuh dulu, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Kemudian dalam Quran surat As-Salah ayat 1-5 menjelaskan mengenai bahwasanya hari kiamat itu terjadi ditandai dengan munculnya gempa yang sangat dahsyat. Kemudian di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5 menceritakan mengenai keadaan manusia itu bagaikan aneh-aneh yang bertebaran dan gunung itu bagaikan bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Selanjutnya adalah ilmu pengetahuan. Hari akhir menurut ilmu pengetahuan kita berbagi sebab. Yang pertama menurut geologi. Dan yang kedua adalah teori fisika. Menurut geologi, bumi itu terbentuk dari gas yang berputar. Setelah diam, gas menjadi dingin. Kemudian gas yang berat akan menetap ke bawah dan gas yang ringan akan berada di atas. Melalui proses evolusi yang sangat panjang, gas bagian luar akan mengeras menjadi batu, kerikil, dan lain sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Nah, zat yang panas ini bercampur dengan lava, lahar, batu, dan kerikil panas. Kemudian bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi semakin berkurang. Hal ini akan menyebabkan perputaran bumi semakin cepat dan akan mengakibatkan bahwa bumi ini akan bernasib seperti material yang terhancur. Maka terjadilah hari kiamat. Kemudian menurut teori fisika, letak matahari adalah 149.597.870,7 km dari bumi. Kemudian jarak tengah matahari adalah 14 juta kilometer, luas lingkarnya 616 kali 1010 km. Kemudian menurut ahli fisika bahwasanya energi matahari itu mampu menyinari angkasa dan sekitarnya adalah sebanyak 2,7 kali 1027 kalori. Lama matahari menyinari bumi adalah 50 miliar tahun lamanya dan panasnya 15 juta derajat Celcius. Apabila matahari tidak muncul atau cahaya yang redup, tentu tidak akan ada awan dan angin yang menjadi penyebab hujan turun, sehingga air ombak akan naik, gelombang menggulung, gunung-gunung meletus, maka terjadilah hari kiamat. Kemudian bukti indrawi terjadinya hari kiamat. Di antaranya adalah peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincang kemudian beliau letakkan di atas bukit-bukit. Nah, itu salah satu bukti indrawi dari terjadinya hari akhir. Selanjutnya mengetahui periode hari akhir. Ada yang tahu berapa saja periode dari hari akhir? Ananda? Tadi? Oke, dijelaskan ya. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Siapa yang Yaumul Ba'ats? Benar. Yaumul Ba'ats setelah hancurnya alam semesta, maka terjadilah proses yang dinamakan dengan hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr adalah hari berkumpulnya seluruh umat manusia. Manusia akan dikirim ke
Hari perhitungan Bu. Nah, yang menyesal adalah hari diperlihatkannya seluruh amal perbuatan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa baik ataupun dosa buruk akan diperhitungkan secara cermat dan seksama. Kemudian anggota tubuh manusia akan bersaksi pada hari ini. Yang kelima adalah yang memizan. Apa yang memizan? Ya, yang memizan adalah timbangan yang adil. Timbangan tersebut akan mengukur amal perbuatan manusia baik dan buruk seadil-adilnya. Kemudian yang keenam, as-sirat. As-sirat adalah jembatan yang berada di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulit jembatan ini dilalui tergantung kepada amal perbuatan manusia. Kemudian yang ketujuh adalah yaumul jaza. Apa itu yaumul jaza? Yaumul jaza adalah hari pembalasan yang dimana seluruh amal perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, siapa tahu? Sudah dengan kau. Surga dan neraka. Surga adalah balasan untuk orang-orang yang mukmin, taat, dan beriman, sedangkan neraka adalah balasan untuk orang-orang yang kafir, jahat, maksiat, dan tercela. Kemudian lanjut kepada hakikat beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir termasuk beriman yang keberapa? 5. Ya. Beriman kepada hari akhir termasuk beriman yang kelima. Dan juga setiap amal perbuatan pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, beriman kepada hari akhir hendaknya menjadi landasan utama untuk menyadarkan seseorang agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. Coba bacakan tadi Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Langsung baca terjemahan. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, betul-betul bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Terima kasih tadi. Nah, dari ayat tersebut ditegaskan bahwasanya meyakini hari akhir merupakan salah satu ciri dari orang beriman. Dan juga terdapat dalam hadis bahwasanya Rasulullah itu menyatakan mengimani hari akhir termasuk suatu perkara yang wajib untuk kita percayai. Yang demikian itu kita sebut dengan beriman. Kemudian hikmah beriman kepada hari akhir. Ayat Allah dan apa saja hikmah beriman kepada hari akhir? Fir'aun
meningkatkan amal ibadah. Ya benar, meningkatkan amal ibadah. Afifah. Oke, yang ketiga adalah memunculkan rasa kebencian terhadap kemaksiatan dan kejahatan yang membuat Allah murka. Kemudian yang keempat adalah menggembirakan dan menyejukkan